NPM 18121093 dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi rencana pembelajaran sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19. Baik, di sini saya melakukan observasi yang berlokasi di rumah Ibu Yunita Napiah di Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, dengan waktu observasi yakni hari Jumat 22 Mei 2020. Subjek observasi yakni narasumbernya adalah guru kelas 5 MI Nurul Amanah Ibu Yunita Napiah. Untuk variabel observasinya sendiri, variabel observasi yang menjadi titik tolak penulis adalah perencanaan pembelajaran dengan bertumpu pada perencanaan pembelajaran yang digunakan guru SD sebelum dan saat terjadi pandemi COVID-19. Untuk teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data perencanaan pembelajaran melakukan wawancara yang hanya melibatkan guru kelas 5 MI Nurul Amanah. Untuk selanjutnya, saya di sini memberikan sedikit pertanyaan observasi kepada narasumber. Yang pertama, yakni sebelum terjadi pandemi, pasti Ibu telah merancang pelaksanaan pembelajaran, bahkan sedang melaksanakan. Akan tetapi, pandemi COVID-19 ini pastinya membuat Ibu harus merubah rencana pembelajaran. Apa saja yang Ibu rubah? Di sini yang dirubah yakni menyesuaikan dengan situasi saat ini. Pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan langsung hingga harus merubah beberapa komponen seperti pada kegiatan inti, media pembelajaran, sampai dengan penilaian. Untuk selanjutnya, media pada dasarnya mempermudah guru menyampaikan materi serta mempermudah siswa memahami materi. Media apa yang Ibu rencanakan pada awalnya, keterlibatan siswa pada media seperti apa, serta media apa yang Ibu gunakan saat pandemi COVID-19. Di sini ada beberapa media yang Ibu Yunita Napiah telah rencanakan penggunaannya pada saat pembelajaran mulai media audio, visual, dan lainnya. Keterlibatan siswa pada awalnya seperti mengamati media sampai dengan menggunakan media. Media yang digunakan saat ini biasanya hanya berupa siswa mengamati video atau mengerjakan LKS menyesuaikan dengan tema pelajaran saat itu. Untuk selanjutnya, dalam perencanaan pembelajaran pada awalnya, Ibu menggunakan model, metode, serta pendekatan pembelajaran seperti apa? Lalu model, metode, dan pendekatan apa yang Ibu gunakan saat pandemi COVID-19? Di sini Ibu Yunita Napiah menjawab ada berbagai model, metode, dan pendekatan yang digunakan pada awalnya. Tentu menyesuaikan tema pembelajaran saat itu serta bergantian agar tidak membosankan. Untuk saat ini, Ibu Yunita juga menggunakan model, metode, dan pendekatan yang bermacam-macam, tetapi pada media pembelajaran atau pada kegiatan inti, biasanya saya mengubahnya menyesuaikan situasi saat ini. Untuk selanjutnya, penilaian dalam pembelajaran ada 3 macam, yakni kognitif, afektif, dan keterampilan. Lalu bagaimana cara Ibu melaksanakan penilaian tersebut? Di sini Ibu Yunita Napiah menjawab penilaian ada 3 macam, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam melakukan penilaian kognitif, saya biasanya memberikan soal yang di-share melalui grup WhatsApp. Sedangkan penilaian afektif biasanya ada beberapa tugas yang harus disertakan bukti pelaksanaannya seperti disiplin atau aktif, biasanya berupa foto yang dikumpulkan lewat grup WhatsApp. Untuk keterampilan atau psikomotorik biasanya melihat dari soal yang diberikan apakah bisa menjawab dengan benar dan lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menerapkan pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 ini? Apakah menggunakan aplikasi atau hanya memberi tugas saja? Di sini Ibu Yunita Napiah menjawab, biasanya saya menggunakan grup WhatsApp guna melakukan pembelajaran secara daring.
di mana anggota grup berisi orang tua siswa lalu memberikan materi maupun penugasan lainnya, sehingga nanti orang tua siswa dapat membimbing murid atau siswa untuk melakukan proses pembelajaran atau mengikuti proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, bagaimana komentar siswa serta orang tua peserta didik dengan pembelajaran saat ini? Apakah keluhan yang diutarakan orang tua peserta didik serta kesulitan apa yang dialami oleh ibu serta siswa dalam pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini? Di sini, Ibu Yunita Namiah menjawab, komentar dari orang tua siswa pasti ada. Rata-rata mereka mengeluh karena dengan pembelajaran secara daring, terkadang orang tua siswa kewalahan karena siswa biasanya malas belajar, bahkan terkadang mengira bahwa sedang libur sekolah. Untuk saya sendiri, kesulitannya biasanya terkadang orang tua siswa ada yang beberapa tidak memiliki ponsel pintar, sehingga siswa harus bertanya kepada siswa lainnya tentang materi pembelajaran serta tugas yang saya berikan. Selanjutnya, yakni bagaimana cara ibu agar tercapainya tujuan pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Di sini Ibu Yunita Namiah menjawab, biasanya saya memberikan penugasan materi ataupun menggunakan media pembelajaran berupa video agar siswa mengamati video tersebut, lalu memberi akses kepada orang tua siswa agar bisa bertanya seputar materi, agar orang tua siswa dapat membimbing siswa. Di sini saya juga menyarankan menonton TVRI seperti yang disarankan oleh pemerintah, serta anak didik dapat mengikuti les privat. Nah, kesimpulannya menurut saya yakni masa pandemi COVID-19 ini tentu akan berpengaruh pada perencanaan pembelajaran yang telah disusun atau direncanakan oleh guru untuk pembelajaran. Guru harus berpikir secara luas agar menemukan solusi supaya pembelajaran tetap berlangsung walau tidak adanya tatap muka. Pembelajaran secara daring dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Pembelajaran secara daring melibatkan orang tua siswa tentunya. Peran orang tua siswa cukup besar dalam tercapainya tujuan pembelajaran karena guru tidak dapat bertemu secara langsung dengan siswa. Terdapat berbagai macam kendala dalam pelaksanaan pembelajaran, mulai dari guru yang tidak dapat bertemu secara langsung dengan siswa, guru harus menemukan berbagai cara agar pembelajaran tetap terlaksana. Siswa juga sering menganggap bahwa sedang libur sekolah, padahal pembelajaran dilakukan secara daring atau online dan siswa malah sering bermain. Selanjutnya, saran dari saya yakni mungkin orang tua siswa harus memberikan pemahaman pada siswa bahwa ini bukan libur sekolah, akan tetapi belajar secara online. Siswa juga bisa mendapatkan pembelajaran dengan les privat agar lebih menguasai materi. Siswa juga dapat menonton TVRI sesuai anjuran dari pemerintah. Untuk guru mungkin bisa sesekali memberikan video pembelajaran berisi penggunaan media pembelajaran. Nanti di akhir pembelajaran siswa bisa diberi tugas. Atau mungkin guru bisa menggunakan aplikasi Quizzes. Karena aplikasi tersebut bisa membuat pengguna atau siswa tidak menyadari bahwa sedang belajar dan terkesan sedang bermain game online. Jadi siswa akan semangat belajar supaya dapat menjawab pertanyaan dalam game. Sekian presentasi laporan hasil observasi rencana pembelajaran sebelum dan sesaat terjadinya pandemi COVID-19 oleh saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.